kolonialisme dan imperialisme itu? Yuk simak pengertian, tujuan, alasan terjadi, hingga jenis-jenisnya berikut ini. Kamu tahu nggak sih awal mulanya terjadi imperialisme dan kolonialisme di Indonesia? Walaupun mungkin sudah sering kita dengar, tapi masih banyak yang belum paham mengenai pengertian, tujuan, hingga awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Nah, biar kamu nggak bingung lagi, mari kita simak videonya. Nah, pengertian yang pertama yaitu pengertian kolonialisme. Pengertian kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia, yang artinya tanah permukiman, atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan pengertian imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperer, yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-18 loh. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Nah, latar belakang kolonialisme dan imperialisme itu ada 4. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani 1453 Masehi. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Ketiga, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, khususnya pelayaran, sehingga muncul penjelajahan samudra untuk mencari sumber daya di dunia baru. Yang keempat, semangat melanjutkan perang salib. Terus, apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme? Tujuannya sudah sangat jelas, yaitu ingin menjajah, menguasai, dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital dan strategis dari suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat. Faktor utama, yang pertama ada gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Yang kedua, ada gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Yang ketiga, ada glory, adanya keinginan untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. Selanjutnya ada faktor Konstantinopel, di mana bangsa barat seperti Portugis belajar bahwa berdagang secara langsung dengan dunia timur jauh lebih menguntungkan secara ekonomis. Yang kedua ada berkembangnya paham merkantilisme di Eropa, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki, serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Selanjutnya, faktor pendukung. Yang pertama, adanya berbagai penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Yang kedua, para penjelajah didorong oleh semangat dan idealisme pribadi semenjak munculnya penemuan baru seperti ditemukan bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga, Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Selanjutnya, faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukannya perjalanan era samudra atau penjelajahan samudra. Faktor ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi, agama, dan politik, dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel serta didukung oleh penemuan teknologi baru dalam bidang pelayaran dan idealisme pribadi para penjelajah.